Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Selamat sore, kita memulai ibadah tengah minggu kita. Kita berdoa ya. Allah Bapa, Engkaulah yang memberi segala hikmat, pengetahuan dan hidup bagi kami Bapa. Karena itu Bapa, kami menghadap kehadiran-Mu hanya dengan nama Yesus. Kami menerima hidup kekal di dalam nama Yesus. Dan kami bersandar di dalam nama Yesus itu Bapa, untuk pengampunan segala dosa kami. Bapa, terimalah seluruh ibadah ini, biarlah mempermuliakan nama-Mu. Segala puji dan hormat kuasa hanya untuk nama Yesus saja. Di dalam nama itu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh
berdasarkan kuasa darah Yesus kita bertobat. Karena satu Yesus, Yesus, Yesus. Yesus di hadapan-Mu Bapa, di hadapan-Mu yang kudus Bapa, tidak ada kebenaran sama sekali bagi kami Bapa. Bagi kami hanya kebenaran dalam kuasa darah Yesus Bapa. Hanya dalam kuasa darah Yesus Bapa kami dikuduskan Bapa. Kuduskanlah kami semuanya dalam kuasa darah Yesus itu Bapa, bukan karena kebenaran kami Bapa. Kami tidak membawa kebenaran kami Bapa. Kami berlandaskan berlindung dengan kuasa darah Allah. Kuasa dalam gambar kita Allah Bapa. Kuasa dalam nama Yesus. Yesus, ambillah kami Bapa. Seluruh pelanggaran kami Bapa. Seluruh dosa kami Bapa. Ambillah Bapa. Korsi tiga. Bila Roh Kudus menuntun kami Bapa dalam kuasa darah Allah. Kuasa darah berkat, sesikara darah berkat ada darah berkat, sesikara darah berkat. Kata sesikara darah berkat dasar darah berkat. Yesus, kau berkat kasar. Hanya dalam kuasa darah Yesus saja kami dikuduskan. Kata kasih darah berkat ada kata saudara. Kuasa darah berkat kasih darah berkat. Puji
di hadapan-Mu yang menerima ibadah ini. Kami bersujud membawa persembahan ini Bapa, bahwa persembahan ini sangat kecil dan hina di hadapan-Mu, tetapi biarlah kami dengan hati yang taat, dengan hati yang rendah memuliakan Engkau di dalam seluruh hidup kami. Bapa, biarlah nama-Mu yang dipuji di dalam semua hal, dan jadilah kehendak-Mu, dan berikanlah kami pemeliharaan oleh karena damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, amin. Pembacaan ayat dasar Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 9 sampai 14. Yohanes 17 ayat 9 sampai 24. Kita baca bersama-sama Yohanes 17 ayat 9 sampai 14. 1, 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. Kita berdoa berseru-seru ya. Yesus, 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 tolonglah kami Bapa. Hanya oleh kuasa Roh Kudus, hanya oleh pengetahuan dari Roh Kudus, hanya oleh inspirasi dari Roh Kudus Bapa. Berikanlah kami hikmat, kuasa atas firman ini Bapa, pengetahuan atas firman ini Bapa, inspirasi atas firman ini Bapa. Yesus, tolonglah kami Bapa. Hanya karena kuasa dalam Roh Kudus saja kami menerima hikmat, kuasa firman, pengetahuan firman ini Bapa. Bapa, tolonglah kami seluruh jemaat, baik yang di pusat maupun di cabang-cabang, untuk menerima hikmat, kuasa, pengetahuan, inspirasi, jawaban doa dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Kita serukan 3 kali, mari roh jiwaku peliharalah gereja. 1, 2, 3. Mari roh jiwaku peliharalah gereja. Mari roh jiwaku peliharalah gereja. Mari roh jiwaku peliharalah gereja. Kita baca intisari khotbah dari judul ya. 1, 2, 3. Doa Tuhan yang kedua. Allah yang kita sembah kasih. Dia mengaruniakan anak tunggalnya kepada dunia sebagai juru selamat juga. Karena mengasihi dunia, perintah peraturan Allah maupun Injil semuanya adalah kasih. Tujuan dan doa Tuhan Yesus pun kasih. Tuhan mengenal kelemahan para orang kudus yang berada di dunia, maka berdoa sungguh-sungguh supaya melindungi mereka. Oleh karena itu memuji orang kudus dan meminta Bapa agar orang kudus dilindungi, dan meminta agar orang kudus menjadi penuh dengan sukacita Tuhan. Yesus berdoa sungguh-sungguh agar orang-orang kudusnya tidak binasa, sehingga hal ini menjadi teladan. Doa untuk orang kudus itu adalah untuk jemaat perjanjian baru. Jemaat perjanjian baru adalah tubuh Tuhan. Hal Roh Kudus menolong jemaat, itu pun kebenaran yang sama. Doa kita bukanlah yang menyesalkan orang lain, melainkan yang memberkati saudara-saudara. Doa untuk saudara-saudara itu sama halnya dengan memberkati diri sendiri.
Maka Allah mendengarkan doa itu. Kita meminta jawaban doa itu supaya kita menjadi penuh dengan sukacita Tuhan, dan supaya membuat Tuhan bersukacita, mempermuliakan hanya kepada Allah. Itulah doa. Saling memberkati antara saudara, itulah doa. Amin. Allah yang kita sembah adalah kasih. Seperti kita diajar olehnya melalui 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Hal Allah memberi hukum Taurat karena kasih. Demikian memberi Injil juga karena kasih. Apabila manusia mengabaikan kebenaran dan kasih, maka tidak dapat mengenal Allah. Anak kecil tidak memahami orang tua, tetapi karena mengenal tidak bisa hidup tanpa orang tua, maka mereka menerima kasih orang tua tanpa batasan. Hubungan antara Allah dan kita seperti itu. Apabila Allah tidak mengasihi kita, pasti tidak memberikan hukum Taurat yang kejam kepada kita. Hukum Taurat memproklamasikan bahwa upah dosa adalah maut dengan nada keras. Itu bukan hukum untuk membinasakan manusia, melainkan supaya manusia berbalik kepada Allah untuk diselamatkan. Maka siapapun tidak diselamatkan di bawah hukum Taurat, tetapi oleh karena hukum Taurat mereka dituntun akhirnya kepada Kristus. Apabila tidak ada peringatan dan teguran Allah yang keras, kita tidak akan berbalik kepada Allah dan diselamatkan. Bila tidak ada suatu ketakutan, pasti kita tidak bertobat. Jika tidak ada ketakutan, pasti tidak akan mencari Allah. Dan bila tidak ada keputusasaan, tidak akan berseru kepada Allah. Maka Alkitab mengajar manusia, tanpa pertolongan Allah, manusia tidak memiliki jalan hidup atau cara berseru dan cara diselamatkan. Maka hukum Taurat bukan hukum untuk menyelamatkan manusia, melainkan hukum yang menyeret dan menuntun kepada Yesus supaya menyelamatkan manusia. Maka Yesus berkata, Ia datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang benar, tetapi untuk memanggil orang berdosa. Itu adalah kasih Allah yang menyeret manusia kepada Allah, supaya mereka mengenal diri sebagai orang berdosa oleh karena hukum Taurat, dan supaya mereka yang akan binasa oleh hukum Taurat mencari jalan kehidupan. Maka hal kita mengakui diri sebagai orang berdosa itu karena kita menyadari kasih Allah. Maka di hadapan Allah kita mengakui, aku adalah orang berdosa, lalu bersandar pada Kristus yang datang untuk memanggil orang berdosa. Kita harus menerima dengan iman bagaimana Dia menyelamatkan kita. Demikian kita menerima kasih Allah supaya kita memperoleh keselamatan. Demikian Allah mengaruniakan kasih karunia kepada manusia, tetapi manusia tidak menyadari hal itu. Mereka yang egois itu menyesalkan Allah, bahkan mengabaikan Allah, demikian membuat dosa yang bodoh. Iblis membuat kita tidak mengenal kasih Allah dan mengacaukan iman kita yang ingin menyadari kasih Allah. Demikian berusaha untuk memisahkan manusia dari Allah. Tetapi saya dan saudara harus mengetahui kebenaran. Maka semua kitab Perjanjian Lama menyeret manusia supaya manusia berbalik dan mencari Allah dengan segera. Maka mengajak kita, carilah Allah, carilah Allah. Maka kita mendengar Yesus Kristus yang diutus oleh Allah melalui Injil. Dan kita menerimanya, lalu kita menerima kasih Allah. Hal kita memanggil Allah sebagai Bapa, apakah itu bakti manusia? Apakah itu akibat hasil dari perilaku manusia? Tetapi karena kita menerima kasih Allah, sehingga kita menjadi anak Allah.
yang dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Demikian kita dikasihi. Allah tidak membedakan manusia yang diselamatkan dengan Kristus. Maka Dia menaruh kita semua di dalam Kristus. Di dalam Yesus Kristus, Allah mengasihi kita persis sama dengan Allah mengasihi Kristus. Demikian Allah ingin menjadikan kita yang dikasihi sama dengan Kristus. Oleh sebab itu, bila kita semua berada di dalam Yesus Kristus, maka Ia berkata, kalian harus berada di dalam Yesus Kristus, sebab di luar Yesus siapapun tidak akan dikasihinya. Maka jika kita berkata Allah adalah kasih, itu bukan berarti Allah mengasihi seluruh dunia cara membabi buta. Bukan arti Allah mengasihi orang berdosa, mengasihi Satan yang jahat, mengasihi orang yang tidak percaya, mengasihi orang yang tidak taat. Alkitab mengatakan dengan jelas, mereka yang tidak taat adalah anak durhaka yang akan dibinasakan dengan kejam. Tetapi firman-Nya, Allah mengaruniakan anak tunggalnya, mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Maka siapapun yang masuk dan tinggal di dalam Yesus, itu dikasihi oleh Allah. Itulah arti kasih Allah, tidak mengasihi mereka yang berada di luar Yesus. Yesus sepertinya biji mata Allah, maka mereka yang berada di dalam Yesus baru dilihat oleh Allah. Allah menemukan orang demikian dan menaruh perhatian kepada orang demikian. Maka apa itu iman dan kerinduan akan Allah? Hal kita membuat perilaku yang baik di luar Yesus itu bukan iman dan kerinduan Allah. Itu memang menjadi moral dan etika atau suatu tindakan agama. Namun itu bukan iman dan kerinduan akan Allah. Iman dan kerinduan itu tidak ada di luar Yesus. Kita tidak bersandar pada keyakinan meskipun dimaki oleh orang dunia. Di dalam Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, kita mengakui kasih anugerah. Maka ketika kita berada di dalam Yesus, Allah mengasihi kita. Allah memberi hidup kepada mereka yang berada di dalam Kristus. Allah mendengarkan suara dan doa mereka yang berada di dalam Yesus. Allah memperhatikan pergumulan mereka. Pergumulan di luar Yesus sia-sia. Dari pandangan manusia mereka kasihan, tetapi Allah tidak menaruh perhatian kepada mereka. Baik seseorang yang hebat di luar Yesus maupun seseorang yang sangat kasihan di luar Yesus, Allah sama sekali tidak menaruh perhatian kepada mereka. Ketika Nuh membuat bahtera, Allah mengasihi dan melindungi mereka yang masuk di dalam bahtera. Demikian Allah mengasihi dan melindungi mereka yang berada di dalam Yesus. Tidak mengasihi mereka yang berada di luar Yesus. Maka meskipun mereka yang banyak tidak dapat terhitung di luar bahtera itu binasa. Manusia maupun segala ciptaan yang banyak yang tidak dapat terhitung itu binasa. Tetapi Allah tidak menaruh perhatian kepada mereka. Mengapa? Pada dasarnya mereka semua berasal dari air. Debu tanah itu berasal dari air. Manusia serta binatang itu berasal dari debu tanah. Tetapi mereka tenggelam dalam air, dihanyutkan dalam lumpur, menjadi satu dengan lumpur, kembali menjadi lumpur. Itu berarti kembali kepada asal mulanya. Ketika tukang periuk membuat bejana, jika bentuk bejana itu tidak bagus, maka dihancurkan dengan air sehingga kembali menjadi segumpal tanah liat. Sama seperti hal itu. Maka mereka yang berada di luar Yesus dikembalikan ke dunia kelaliman karena mereka berasal dari dunia kelaliman. Kejadian 1 ayat 2 mengatakan, gelap gulita menutupi samudera raya. Di tengah-tengah gelap gulita itu, Allah memisahkan air atas dan air bawah. Demikian cakrawala dijadikannya. Kemudian keluarnya daratan, lalu kemudian manusia. Sama saja dengan hal sebelumnya, semuanya itu dikembalikan ke gelap gulita. Maka saudara, jangan meminta kasih Allah dengan paksaan seperti pengemis. Tetapi saudara harus memiliki iman yang menerima kasih Allah yang dijanjikan dan yang ditetapkan itu. Tetapi kita meminta kasih Allah seperti pengemis.
Meskipun saudara meminta kasih Allah seperti pengemis, Allah tidak akan mendengar, tidak mengasihi dengan cara saudara. Seorang ibu tidak akan membuka dadanya untuk menyusui anak orang lain. Hanya karena alasan mengasihani anak itu, tetapi ia menyusui anaknya sendiri. Karena susu itu makanan hanya untuk anaknya sendiri. Maka susu itu hanya untuk anaknya yang kekasih. Maka untuk anaknya sendiri, ibu itu membuka dadanya lalu menyusui anaknya. Demikian Allah memiliki segalanya dengan penuh, tetapi tidak memberikannya secara sembarangan. Karena hal itu sepertinya membuang harta ke tempat sampah. Alkitab berkata, jangan berikan mutiara kepada anjing. Kita harus menyadari bahwa demikian kasih Allah sangat terbatas. Oleh sebab itu, ketika Yesus keluar dari air sesudah dibaptis, Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dunia ada banyak orang dan juga banyak orang benar. Sebelumnya Allah tidak pernah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi ketika Yesus keluar dari air, Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian Allah berfirman mengenai dasar-dasar yang jelas akan hal Allah mengasihi dan berkenan. Oleh sebab itu, saya dan saudara harus menjadi satu dengan Yesus jika ingin dikasihi Allah. Apa itu baptisan? Baptisan itu adalah kita menjadi satu dengan Kristus. Roma 6 ayat 1-8 berkata, kita menjadi satu dengan Kristus di dalam Kristus. Itulah baptisan. Maka ketika kita berada di dalam Kristus, Allah akan memproklamasikan kita. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita harus membangun sebuah rumah tangga yang dikasihi Allah, bukan? Apabila rumah tangga dan keluarga saudara tidak dikasihi Allah, betapa gersang dan hampa. Meskipun banyak uang, berpendidikan tinggi, memiliki kekuasaan, dan memiliki kebanggaan dunia, tetapi ketika saya melihat mereka secara rohani, betapa gersang dan hampanya kehidupan mereka. Ketika mereka menghadapi malapetaka, apakah mereka mempunyai Allah yang mereka bisa berseru, meminta tolong, dan bersandar untuk hidup? Tidak ada. Maka betapa gersang dan hampanya. Siapakah akan menolong mereka? Apakah para malaikat? Kematian orang tidak percaya hanya dikerumuni roh-roh najis. Yesus berkata, di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Burung nazar itu bukan sebagai perumpamaan untuk orang Israel sebagai raja wali yang unggul. Kalau kita lihat dunia binatang, ada burung nazar hitam yang makan bangkai. Burung nazar hitam yang botak. Kalau binatang buas, gajah atau harimau mati, burung nazar itu memakan bangkainya. Maka burung nazar itu tidak makan yang hidup, tetapi bangkai. Burung nazar yang makan mayat atau bangkai. Di mana ada kematian, berkerumun burung nazar, demikian firman-Nya. Ketidakpercayaan itu sudah maut. Di mana ada maut dengan penuh, di situ yang bekerja hanya roh-roh najis. Mereka yang tidak percaya dikuasai roh-roh najis, maka kita tahu dia bisa hidup jika diusir roh itu. Tetapi kita tidak bisa menolong mereka. Mereka tidak bisa diselamatkan karena menutup hati dan berada di luar Yesus. Keluarga yang berada di luar Yesus begitu berantakan, maka kasihan juga. Meskipun kita mati di dalam Yesus. Jika kita mati di luar Yesus, yang datang hanyalah kebinasaan. Maka pada saat kita mengunjungi orang yang sedang dicabut nyawanya pun, kita berusaha agar nyawanya dicabut sesudah dia menerima Yesus. Yang penting kepada mereka yang sedang dicabut nyawanya, itu bukan tubuhnya hidup kembali. Buat apa dia harus hidup? Tubuh yang akan mati buat apa hidup lagi? Hal tubuhnya hidup kembali bukanlah yang penting.
tetapi kita mengupayakan supaya nyawanya dicabut di dalam Yesus. Ada orang yang lebih tidak beruntung jika dia bernafas di dalam Yesus, tetapi pada saat ia keluar dari Yesus, nyawanya dicabut. Tetapi ketika orang yang berada di luar Yesus, tetapi nyawanya dicabut di dalam Yesus, orang itu sungguh beruntung. Karena dia tidak mempersembahkan diri dan tidak melayani, demikian dia tidak pernah bekerja untuk Yesus. Sehingga tidak ada upah di sorga, namun dia luput dari kebinasaan kekal, yaitu neraka. Banyak orang membangun rumah sendiri. Tetapi apakah ia memiliki tempat tinggal di sorga? Apakah ia memiliki tempat tinggalnya yang dibangun dan disediakan Tuhan sendiri untuknya? Yohanes 14 ayat 2, Yesus berkata, "Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat tinggalmu. Jika sudah siap, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke sana." Saya sungguh percaya firman itu. Saya percaya ada tempat tinggal saya yang disediakan oleh Tuhan. Meskipun saya tidak mempunyai tempat tinggal yang dibangun perusahaan Hyundai, saya memiliki iman yang kokoh bahwa Tuhan sendiri membangun tempat tinggal saya dan keluarga saya. Betapa bahagia. Oleh sebab itu, keluarga kita juga harus berada di dalam Yesus. Demikian satu pun dari keluarga kita jangan berada di luar Yesus. Sebuah rumah tangga menyanyikan pujian dan berdoa dengan keras di dalamnya. Bahkan dengan suara keras mengusir roh-roh najis. Sehingga tidak terjadi masalah, tetapi damai saja keluarga itu. Ada juga sebuah keluarga menyanyikan pujian saja begitu susah. Mertua yang ada di sebelah kamar yang terpikat dengan agama dunia tidak suka mendengar nyanyian pujian yang dinyanyikan cucu atau menantunya. Menggerutu dan jengkel sehingga kita yang mengunjungi saja tidak tenang. Jika keluarga, rumah tangga saudara penuh dengan dosa, apa itu dosa? Yohanes 16 ayat 9 berkata, "Akan dosa karena tidak percaya kepadaku." Yaitu yang tidak percaya kepada Yesus, itulah dosa. Maka keluarga yang tidak percaya Yesus penuh dengan upah dosa, yaitu maut. Maka seperti firman di mana ada bangkai berkerumun burung nazar. Keluarga demikian yang bekerja hanya roh-roh najis. Apakah saudara ingin membesarkan anak-anak saudara di luar Yesus? Bagus juga anak-anak saudara pergi les. Penting juga anak-anak saudara kuliah di universitas yang elit. Tetapi apakah saudara menyeret anak-anak saudara di luar Yesus supaya mereka masuk ke universitas yang elit? Dengan cara menyeret anak-anak di luar Yesus untuk masuk ke universitas yang elit, saudara ingin menyenangkan anak-anak saudara. Benarkah cara itu cara yang mengasihi anak-anak saudara? Tubuh yang akan mati secara tiba-tiba? Apakah saudara mengasihi tubuh demikian? Maka kita tidak boleh munafik dalam kehidupan iman. Maka Allah melihat semua hal itu. Allah mengetahui apakah saudara sedang munafik atau tidak. Maka kita membesarkan anak-anak kita sebagai anak yang dikasihi oleh Allah di dalam Yesus. Yang utama, apakah kita adalah yang dikasihi oleh Allah sebelum kita menjadi orang kaya? Sebelum anak kita masuk universitas yang elit dan sukses, jadikanlah mereka sebagai yang dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu sangat penting hal seorang anak dilahirkan oleh orang tua yang benar. Di dalam Alkitab ada istilah penuntun anak kecil. Penuntun anak kecil itu dalam bahasa Cina artinya guru bagi anak kecil. Bayi kecil yang ada di dalam pelukan ibunya itu akan belajar bahasa oleh omongan ibunya.
Anak-anak akan belajar pengetahuan umum dunia oleh ibunya. Jadi melalui nyanyian Nina Bobo, perasaan anak terangsang. Demikian anak terbentuk. Pada masa itu anak-anak Yahudi diajar hukum Taurat. Mereka dibacakan Mazmur atau hukum Taurat. Ditekankan apa itu kekudusan, sehingga anak mendengar semuanya sampai dalam. Akhirnya apa yang ia dengar itu menjadi sifat anak-anak itu sendiri. Dan itu menjadi perasaan anak itu. Dan itu menjadi sikap dan kebiasaan sehari-hari anak. Sehingga anak itu bisa hidup dalam kehidupan yang kudus. Demikian membuat mereka berada di dalam hukum Allah. Betapa besarnya pengorbanan penuntun anak kecil. Agar anak-anak masuk di dalam hukum Taurat yang tidak menyelamatkan mereka. Jika anak-anak laki-laki itu lahir, mereka janji di hadapan Allah, aku akan membesarkan anak ini menurut hukum Taurat. Itulah sunat. Sampai di sunat 8 hari sesudah kelahiran anak itu, orang tuanya menyerahkan anaknya kepada Allah. Dan berjanji, demikian orang tua bergumul supaya anak-anak mereka jangan terlepas dari kasih Allah. Apalagi kita, Injil dan kebenaran yang menyelamatkan kita sudah datang. Mengapa tidak masuk di dalam Yesus? Ayat dasar hari ini ialah doa Tuhan. Tuhan berdoa sungguh-sungguh untuk kita. Ia berdoa supaya kita dikasihi oleh Bapa, seperti Tuhan dikasihi oleh Bapa. Allah memberi nama yang lebih unggul daripada segala nama lain kepada anaknya. Sebab ia taat bahkan menaklukkan diri sampai mati di kayu salib. Nama itu ialah wibawa dan kuasa yang mutlak yang bisa menyelamatkan semua manusia. Maka Yesus sudah menerima wibawa dan kuasa itu. Ia menerima wibawa dan kuasa langit dan bumi bersama dengan nama itu. Maka ia mengasihi kita juga, lalu berdoa, Bapa, selama aku berada di dunia ini, aku melindungi mereka. Tetapi sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia. Mereka akan ditinggalkan di dunia yang berantakan, yang penuh dengan sengsara. Seperti di mana ada bangkai berkerumun burung nazar. Dunia ini penuh dengan dosa, ketidakpercayaan, dan ketidaktaatan. Maka begitu kuat pekerjaan iblis dan roh-roh najis. Maka supaya roh jiwa mereka dilindungi selagi mereka berada di dunia ini, berilah nama Bapa yang Engkau sudah berikan kepadaku kepada mereka. Supaya roh jiwa mereka dipelihara. Supaya roh jiwa mereka dipelihara. Supaya sukacitamu yang Engkau berikan kepadaku berada di dalam mereka, agar mereka penuh dengan sukacita yang kumiliki. Hasrat Tuhan ialah sukacita Tuhan itu berada di dalam diri kita dengan penuh. Ketika Tuhan berada di dunia ini, apakah Tuhan memiliki harta benda, tempat tinggal, atau ladang? Apakah Tuhan memiliki penghormatan di dunia? Ketika Tuhan berada di dunia ini, tidak memiliki penghormatan, malah memiliki nama buruk. Dia memiliki nama yang tidak harum sehingga dianiaya dan dibunuh di kayu salib. Anak Allah dicaci maki, diolok-olok. Demikian dia memiliki hanya nama yang tidak harum. Tetapi sukacita yang ia miliki di dunia ini ialah sukacita yang ia dikasihi Allah. Maka Tuhan berdoa, berilah namamu yang Engkau berikan kepadaku kepada mereka supaya mereka dipelihara. Supaya roh jiwa mereka dipelihara. Hal kita memanggil nama Yesus bukan dengan paksaan, tetapi untuk hidup. Kita bersandar dan memanggil nama Yesus, seperti kita minum dan makan untuk hidup. Dengan nama itu roh jiwa kita dipelihara.
Saudara, roh jiwa saya dan saudara dapat dipelihara hanya dalam nama Yesus. Maka Yesus berdoa, biarlah mereka dipelihara dalam namamu, untuk mereka menjadi penuh dengan sukacita yang kau telah berikan kepadaku. Yesus mengetahui sukacita yang dikasihi oleh Allah itu saja sukacita yang paling besar. Dia mengira sukacita yang diakui oleh Bapa itu saja sukacita yang paling besar. Bapa mengakui bagaimana ia rendah hati di hadapan Bapa dan bagaimana ia mentaati kepada Bapa. Karena Bapa mengakui hal itu sehingga mengaruniakan nama Bapa sendiri kepadanya. Saya sendiri bersukacita seumur hidup saya. Apakah saya memiliki kebanggaan di dunia? Tidak sama sekali. Saya sudah menulis esai dalam buku berjudul Sebuah Gunung yang Ada Cerita. Saya menulis tentang semua kelemahan dan kehinaan. Mengapa? Karena saya tidak memiliki kebanggaan apapun. Saya tidak mengenal orang yang memiliki kekuasaan. Tetapi tahukah akan hal apa saya selalu bersukacita dan bersukacita seumur hidup saya? Ialah hal Allah mengakui saya. Karena Allah mengakui saya, Ia mendengarkan suara saya dan menjawab akan suara saya. Maka di tempat manapun dan waktu kapanpun, di tengah jalan atau di dalam mobil atau ketika terbangun, saya berdoa dan berseru kepada Bapa, lalu Bapa mendengarkan. Dia mengakui saya. Ia mengakui akan jeritan saya. Meskipun dia tidak mendengarkan suara presiden, suara raja, tetapi mendengarkan suara saya. Oleh sebab itu, doa saya yang sudah lama, puluhan tahun lalu pun, ketika saya tidak membatalkan itu, dijawab satu persatu. Dia mendengarkan doa saya. Meskipun saudara meninggalkan jemaat Sumra karena jatuh dalam pencobaan, tetapi Allah akan menjawab akan doa saya yang mendoakan saudara. Saya penuh dengan sukacita itu. Saya penuh dengan sukacita demikian. Ia mengakui saya dan mengakui keluarga saya. Ia mengaku keluarga saya. Orang dunia bertemu dengan orang dunia yang hebat dan hidup bersama. Tetapi keluarga saya hanya orang biasa. Tetapi Allah mengakui saya dan mengakui istri saya. Mengakui keluarga saya, mengakui anak-anak saya. Maka saya berharap dengan sungguh-sungguh supaya Allah mengakui keturunan saya dan generasi saya. Doa demikian penuh di dalam diri saya. Karena Allah mengakui saya, maka sukacita itu penuh di dalam diri saya. Hal saudara menerima kasih karunia itu bukanlah yang sia-sia. Karena Allah mengakui saudara, sebab saudara menerima kasih karunia. Apakah di dalam saudara penuh dengan Yesus? Hal Allah mengakui Yesus dan sukacita Yesus. Sukacita yang dikasihi Bapa, sukacita yang diakui oleh Bapa, itu penuh di dalamnya. Demikian Ia menghendaki kita penuh dengan sukacita itu. Meskipun saudara tidak penuh dengan sukacita Yesus, tetapi saudara berdoa kepada Allah, benarkah saudara? Seperti Allah mengasihi Yesus. Seperti Yesus berdoa dengan kepenuhan sukacita yang diakui oleh Bapa. Demikian kita juga menjadi penuh dengan sukacita yang dikasihi Allah kepada Yesus. Itu pun harus menjadi penuh dengan sukacita yang diakui oleh Allah. Mari kita menggenggam tangan dan berseru 3 kali. Mari roh jiwaku bersukacitalah. 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 Yaitu kita harus bersukacita. Mari serukan 3 kali. Mari roh jiwaku bersukacitalah dengan sukacita Tuhan. Mari roh jiwaku bersukacitalah dengan sukacita Tuhan. Sungguh kita harus bersukacita karena diakui oleh Allah. Maka kita berseru lagi. Mari roh jiwaku bersukacitalah karena kamu diakui Allah. Mari roh jiwaku bersukacitalah karena kamu diakui Allah. Mari roh jiwaku bersukacitalah karena kamu diakui Allah. Mari roh jiwaku bersukacitalah karena kamu diakui Allah.
Mari kita berdoa dengan suara yang keras. Aliran hidup darahnya sungguh tak terkira, kuasanya selamatkanku, puji haleluya. Haleluya, darah Yesus, ku bersandar kepadanya, darahnya telah bersihkanku, sucikanku seluruhnya. Dalam jalan terang Yesus, ku gelapkan dunia, ku dijadikan baitnya, Dia tinggal dalamku. Haleluya, darah Yesus, ku bersandar kepadanya, darahnya telah bersihkanku, sucikanku seluruhnya. Kasih Yesus sungguh heran, ini ku sadari, Ya telah mati gantikanku, terpaku di salib. Haleluya, darah Yesus, ku bersandar kepadanya, darahnya telah bersihkanku, sucikanku seluruhnya. Kabar baik ini ringan ke dunia, kepada mereka yang susah sengsara, orang yang percaya bahwa kabar ini Roh Kudus ada. Roh Kudus ada, penuhi hatiku, diutus Yesusku, datang kepadaku. Mari beritakan kabar baik ini, Roh Kudus ada. Raja segala raja yang menyelamatkan, yang dalam penjara diberi kebebasan, nyanyian yang menang terdengar di bumi. Roh Kudus ada. Roh Kudus ada, penuhi hatiku, diutus Yesusku, datang kepadaku. Mari beritakan
Saksi Yesus belajar kelemah lembutan, anak manusia adalah Kristus, pengharapan kebangkitan orang kudus. Umpamanya yang rendah hati, Alkitab firman Allah yang berdoa. Dalam darah Yesus masih ada hidup, saksi Yesus memegang harapan teguh. Firman-Nya kebenaran kehendak Allah, hidup pasti menang dengan kasih Yesus. Memegang kepada ketaatan, mari menerima saya. Di dalam iman ada kemuliaan, saksi Yesus yang senang berdedikasi. Yesus nama Allah dan keselamatan, mari melayani dapat menggoda. Yesus selamat dengan kebangkitan, Injil Yesus yang menyembuhkan dunia. Kita masuk ke pokok doa tengah minggu. Kita berdoa untuk GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan hari Rabu. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah Bapa pada hari Tuhan dan ibadah tengah minggu Bapa. Biarlah seluruh jemaat GBSI Bapa penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah mensukseskan ibadah pada hari Tuhan dan ibadah tengah minggu di dalam roh dan kebenaran Bapa. Tolonglah, biarlah roh jiwa kami yang bersuka cita, yang berbahagia Bapa, yang melihat wajah Tuhan pada hari Tuhan dan ibadah tengah minggu ini Bapa. Biarlah sampai 1000 generasi kami Bapa, tidak ada satupun yang jatuh, tidak ada satupun yang gagal Bapa. Sampai 1000 generasi kami yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan ibadah tengah minggu ini Bapa. Yesus, berkat dan hidup bagi roh jiwa kami Bapa. Biarlah seluruh jemaat GBSI Bapa dapat menyukseskan ibadah hari Tuhan dan ibadah tengah minggu ini Bapa. Yesus, kiranya Yesus, kiranya Yesus, kiranya Yesus, kiranya Yesus, kiranya Yesus, kiranya Yesus, Yesus, kiranya biarlah kami dapat menyukseskan ibadah hari Tuhan, ibadah tengah minggu Bapa sampai pada kesudahan kami Bapa. Yesus, kiranya Yesus, kiranya berkat dan hidup sampai 1000 generasi kami Bapa yang dapat menyukseskan pada hari Tuhan ini Bapa dan ibadah tengah minggu. Biarlah gereja GBSI, gereja yang dapat menyukseskan hari Tuhan dan ibadah tengah minggu ini Bapa. Yesus, kiranya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang-orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk gereja Berea di seluruh dunia dan orang-orang Berea. Bapa, tolonglah gereja Berea dan orang-orang Berea di seluruh dunia Bapa, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah gereja Berea untuk menjangkau jiwa-jiwa di seluruh dunia Bapa, untuk membawa gerakan kudus ini Bapa. Yesus, tolonglah, biarlah Engkau pakai orang-orang Berea untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Tolonglah, biarlah Engkau dimuliakan Bapa. Biarlah gereja kudus ini sampai ke ujung bumi Bapa. Tolonglah gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah gereja-gereja Berea di seluruh dunia Bapa, dan orang-orang Berea di seluruh dunia Bapa. Yesus, tolonglah gereja-gereja Berea dan orang-orang Berea. Yesus, tolonglah untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa gerakan kudus ini Bapa, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Yesus, tolonglah gereja Berea dan orang-orang Berea di seluruh dunia Bapa. Yesus, 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 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para pendeta GBSI dan keluarganya. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Yohana Koh. Tolonglah Ibu Gembala kami Bapa. Berilah beliau kekuatan, kesehatan, penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Tambahkanlah hidup untuk Ibu Gembala Bapa. Tolonglah Ibu Gembala kami Bapa, yang membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah beliau membawa gerakan kudus ini. Tolonglah Ibu Gembala kami dan para pendeta yang mendukung Ibu Gembala kami Bapa. Tolonglah pendeta, Bapak Pendeta Rustam Sitorus. Tolonglah Bapak Pendeta Juang Sumali. Tolonglah Bapak Pendeta Yudi Prastia Bapa. Tolonglah Bapak Pendeta Adi. Tolonglah Ibu Pendeta Melin. Tolonglah Ibu Pendeta Ernawati Bapa. Biarlah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Biarlah selaras dengan Ibu Gembala Bapa. Tolonglah mereka membawa gerakan yang kudus ini Bapa sampai ke ujung bumi. Tolonglah Ibu Gembala dan para pendeta kami Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah para pendeta GBSI ini Bapa. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para diakon tahbis dan keluarga. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk para diakon tahbis dan keluarganya Bapa.
Biarlah para diakon tabis penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah tidak melampaui Roh Kudus. Tolonglah para diakon tabis Bapa dan seluruh keluarganya Bapa. Biarlah tidak melampaui Berea Bapa, penuh dengan inspirasi Roh Kudus. Biarlah melaksanakan tugas sebagai diakon tabis sampai pada kesudahan kami Bapa. Tolonglah para diakon tabis dan keluarganya Bapa. Biarlah menjadi yang selaras sampai pada kesudahannya. Tolonglah Bapa, Yesus, tolonglah para diakon tabis dan keluarganya berkat dan hidup sampai 1000 generasinya Bapa. Yesus, tolonglah para diakon tabis dan keluarganya. Yesus, tolonglah para diakon tabis. Yesus, Yesus, tolonglah para diakon tabis. Biarlah melaksanakan tugas yang sudah Kau berikan Bapa. Yesus, tolonglah para diakon tabis dan keluarganya. Yesus, 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 tolonglah para diakon tabis ini. Yesus, Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh koordinator GBSI dan keluarga, seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk seluruh koordinator GBSI dan keluarganya Bapa. Tolonglah para koordinator ini Bapa, biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah mereka tidak melampaui Berea Bapa. Tolonglah para koordinator dan keluarganya ini Bapa. Biarlah mereka menjadi yang selaras dari awal sampai akhir Bapa. Biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, penuh dengan misi untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah mereka di cabang-cabangnya Bapa. Tolonglah para koordinator ini Bapa. Tolonglah para penginjil. Biarlah kami semua para penginjil penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah tidak melampaui Roh Kudus. Tolonglah para penginjil, biarlah melaksanakan tugas sebagai penginjil sampai pada kesudahan kami Bapa. Tolonglah para penginjil ini Bapa. Yesus, tolonglah para koordinator dan para penginjil Bapa untuk membawa gerakan yang kudus ini Bapa. Yesus, tolonglah para penginjil ini. Yesus, tolonglah para penginjil GBSI Bapa. Yesus, tolonglah para penginjil ini. Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pengurus Sinode GBSI, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, seluruh Departemen GBSI, studio, sekretariat, kebendaharaan, penginjil, sekolah minggu, muda-mudi, pernikahan, pasutri, kematian, ibadah, paduan suara, laskar, kafe, komsel, dan penjara. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk Sinode GBSI dan Yayasan Berea Indonesia dan Yayasan Sukacita Kudus Indonesia Bapa. Tolonglah seluruh koordinator, tolonglah semuanya Bapa. Biarlah semua pekerja penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa.
tidak melampaui Berea untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah para pengurus dan tolonglah jemaat GBC yang terlibat di dalamnya Bapa. Tolonglah biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus untuk membawa gerakan Berea ini Bapa. Tolonglah semua koordinator dan seluruh bagian, tolonglah seluruh yayasan dan seluruh sinode Bapa. Tolonglah mereka biarlah melaksanakan tugas yang sudah Engkau berikan Bapa dari awal sampai akhir Bapa. Tolonglah Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan Korea. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk pembangunan 100 cabang GBSI Bapa di seluruh dunia Bapa, baik di Indonesia maupun sampai kepada di Indonesia, di Korea, sampai ke ujung bumi Bapa. Tolonglah untuk pembangunan 100 cabang ini Bapa, gereja yang menyukseskan ibadah ini Bapa, gereja yang kudus, yang menjangkau jiwa-jiwa Bapa, untuk gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah gereja Berea untuk 100 cabang di Indonesia dan Korea sampai ke ujung bumi Bapa. Tolonglah, biarlah Engkau pakai kami Bapa sampai 1000 generasi kami untuk membangun rumah Tuhan ini Bapa. Yesus, tolonglah untuk pembangunan 100 cabang di Indonesia, Korea dan seluruh sampai ke ujung bumi Bapa, untuk gerakan yang kembali ke Alkitab, yang menyukseskan ibadah ini Bapa. Yesus, tolonglah gereja GBSI sampai 100 cabang Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, GBSI Surabaya Citra, STT Berea, penyediaan tanah dan pengurusan izin GBSI Pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk pembangunan dan perizinan gereja Tuhan ini Bapa, dan untuk penyediaan tanah untuk GBSI Pusat Bapa. Tolonglah untuk penyediaan dan cabang-cabang Bapa. Tolonglah Bapa, biarlah tanah datang kepada GBSI ini Bapa. Biarlah untuk pembangunan rumah Tuhan ini, biarlah seluruh yang terlibat di dalamnya Bapa. Biarlah yang mengurus perizinannya semua penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah tidak melampaui Roh Kudus. Tolonglah untuk penyediaan tanah, untuk pembangunan, untuk rumah Tuhan, baik di pusat dan cabang-cabang Bapa. Biarlah tanah datang kepada GBSI Pusat dan cabang-cabang ini Bapa. Yesus, tolonglah untuk pembangunan GBSI Pusat dan cabang-cabang. Tolonglah untuk pengurusan perizinannya Bapa. Yesus, tolonglah Engkau pakai semua yang terlibat di dalamnya Bapa. Biarlah tidak melampaui Roh Kudus. Tolonglah Yesus, tolonglah semua perizinan dan untuk pembangunan dan penyediaan tanah ini Bapa. Yesus, tolonglah, biarlah semuanya berlangsung dengan baik. Yesus, tolonglah. Yesus,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBSI di daerah-daerah, persiapan pendirian STT, program sekolah penginjilan. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk perintisan GBSI di pusat-pusat, di cabang-cabang. Bapa, tolonglah, biarlah perintisan GBSI, biarlah semuanya untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk cabang 100 cabang ini. Bapa, tolonglah perintisan, tolonglah semua yang terlibat di dalamnya, tolonglah mereka semua. Bapa, biarlah perintisan ini, biarlah Engkau berikan jiwa-jiwa. Bapa, tolonglah, berikanlah juga untuk perintisan ini, untuk tempat ibadah. Bapa, biarlah rumah ibadat dibangun, tolonglah Bapa, biarlah semua sampai 1000 generasi kami Bapa terlibat di dalamnya untuk pembangunan dan perintisan ini Bapa, untuk gerakan GBSI ini. Tolonglah Bapa, tolonglah untuk pendirian, untuk STT juga Bapa, biarlah semua penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus untuk pembangunan STT ini Bapa, untuk pembangunan gedung STT juga Bapa. Tolonglah, biarlah semuanya berlangsung dengan baik, biarlah Engkau cukupkan semua untuk pembangunan untuk STT ini Bapa, biarlah semuanya berlangsung dengan baik. Tolonglah untuk sekolah penginjilan juga Bapa, biarlah semuanya berlangsung dengan baik, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa, untuk membawa gerakan kudus ini Bapa sampai ke ujung bumi Bapa. Yesus, tolonglah semuanya itu Bapa. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBSI pusat dan cabang-cabang, IBG Ulta 30 tahun GBSI 2026 dan program menyelamatkan 1 jiwa. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk seminar dan misi penginjilan di daerah-daerah Bapa. Tolonglah semua yang terlibat di dalamnya. Tolonglah pembicara, biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus. Tolonglah mereka Bapa. Tolonglah semua pembicara. Tolonglah tambahkanlah jiwa-jiwa Bapa untuk misi penginjilan di daerah-daerah ini Bapa. Tolonglah juga untuk IBG 2026 Bapa. Tolonglah panitia yang terlibat di dalamnya. Biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah semuanya berlangsung dengan baik. Tolonglah untuk IBG 2026 ini Bapa, dan untuk program menyelamatkan 1 jiwa Bapa. Berilah kami hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa ini Bapa, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Berilah kami hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa ini Bapa, untuk membawa gerakan kudus ini Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci, cabang-cabang GBSI Bandung, GBSI Cikupa, GBSI Bekasi. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci, tolonglah, dan cabang-cabang GBSI ini Bapa, tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa, biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah GBSI Pusat Karawaci Bapa, tolonglah seluruh jemaatnya Bapa, biarlah menjadi yang selaras dan cabang-cabang Bapa sampai pada kesudahan kami Bapa. Tolonglah GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang ini Bapa, biarlah jiwa-jiwa terus ditambahkan. Tolonglah untuk membawa gerakan benar ini Bapa. Yesus, tolonglah GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI ini Bapa. Yesus, Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Jakarta Barat, GBSI Cibinong, GBSI Surabaya Citra, GBSI Surabaya Raya. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI ini Bapa, tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa, biarlah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah cabang-cabang GBS ini Bapa, tambahkanlah jiwa-jiwa untuk cabang-cabang GBS ini Bapa yang membawa gerakan Berea ini Bapa. Tolonglah cabang-cabang GBS ini Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang GBS ini supaya terus bertumbuh Bapa. Tolonglah cabang-cabang GBS ini Bapa. Yesus, tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Malang, GBSI Kupang, GBSI Soe, GBSI Makassar. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI ini Bapa. Tolonglah cabang-cabang GBSI ini Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa di dalam membawa gerakan yang kudus ini Bapa. Tolonglah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah mereka tidak melampaui Berea Bapa. Biarlah penuh dengan kuasa untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini, biarlah ditambahkan jiwa-jiwa Bapa yang hidup, yang bertumbuh. Tolonglah Bapa mereka Bapa, biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini, berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tolonglah yang hidup yang bertambah Bapa. Yesus, yang hidup yang bertumbuh. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang GBS ini
Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Cirebon, GBSI Bangka, GBSI Lombok, GBSI Bintaro. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI ini, Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa. Biarlah menjadi yang selaras dari awal sampai akhir. Tolonglah mereka, berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab ini, Bapa. Tolonglah gereja kudus ini, Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh untuk membawa gerakan Berea ini, Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa. Tolonglah mereka, biarlah jiwa-jiwa ditambahkan untuk cabang-cabang ini, Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah mereka dalam menjangkau jiwa-jiwa, Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, biarlah jiwa-jiwa terus ditambahkan bagi cabang-cabang ini, Bapa. Yesus, tolonglah mereka membawa gerakan kudus ini, Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Cikarang, GBSI Sumbawa, GBSI Bali, GBSI Kediri Pare. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI ini, Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa. Berilah hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tambahkanlah jiwa-jiwa bagi cabang-cabang ini, Bapa, yang hidup yang bertumbuh, yang hidup yang bertambah, Bapa. Tolonglah mereka, biarlah menjadi yang selaras dari awal sampai akhir, Bapa, penuh dengan inspirasi Roh Kudus untuk membawa gerakan kudus ini, Bapa. Biarlah terus dapat menjangkau jiwa-jiwa, Bapa. Tambahkanlah jiwa-jiwa untuk cabang-cabang ini, Bapa. Yesus, tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa. Biarlah menjadi yang selaras dari awal sampai akhir. Tolonglah cabang-cabang ini, Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab ini, Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini, Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah cabang-cabang GBS ini, Bapa. Yesus, 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 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Jengger, GBSI Pare-Pare, GBSI Kelapa Gading, GBSI Wonogiri. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI ini, Bapa.
Tolonglah cabang-cabang ini Bapa, tambahkanlah jiwa-jiwa untuk cabang-cabang ini Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa, untuk membawa gerakan kudus ini Bapa. Berilah hati misi untuk membawa gerakan Berea ini Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa, biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah mereka Bapa, tolonglah cabang-cabang ini, tambahkanlah jiwa untuk cabang-cabang ini Bapa. Biarlah menjadi yang selaras dari awal sampai akhir Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang, tolonglah gereja kudus ini Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, GBSI Simalungun Sukadame, GBSI Siantar, GBSI Jayapura Keram. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang gereja kudus ini Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Tambahkanlah jiwa-jiwa untuk gereja cabang ini Bapa. Tolonglah mereka. Biarlah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus. Biarlah mereka tidak melampaui Berea Bapa, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh untuk membawa gerakan Berea ini Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa. Tolonglah seluruh jemaatnya. Biarlah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa, untuk membawa gerakan Berea ini Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang baru ini Bapa. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Kabanjahe, GBSI Tanah Toraja, GBSI Semarang, GBSI TKD Pemayungan Jambi. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI ini Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa, untuk membawa gerakan kudus ini Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah cabang-cabang baru ini Bapa. Tolonglah seluruh jemaatnya. Biarlah menjadi yang selaras dari awal sampai akhir Bapa. Tolonglah mereka. Tolonglah cabang-cabang baru ini Bapa, yang hidup, yang bertumbuh. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa. Biarlah mereka penuh dengan hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Biarlah jiwa-jiwa terus ditambahkan untuk cabang-cabang ini Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang GBSI ini. Tolonglah Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Budugul, GBSI Manado, GBSI Seoul. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI yang baru ini, Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa. Tambahkanlah jiwa-jiwa untuk cabang GBSI yang baru ini, Bapa, dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab ini, Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa. Biarlah jiwa-jiwa terus ditambahkan untuk cabang-cabang yang baru ini, Bapa. Berilah hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa, Bapa. Tolonglah gereja yang kudus ini, Bapa. Tolonglah cabang yang baru ini, Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh untuk membawa gerakan Berea ini, Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini, Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini yang terus bertumbuh. Tolonglah biarlah menjangkau jiwa-jiwa untuk membawa gerakan kudus ini, Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini, Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tambahkanlah jiwa-jiwa. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh jemaat GBSI agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa agar seluruh jemaat GBSI ini, Bapa, penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus, Bapa, penuh dengan dorongan dan tidak melampaui Roh Kudus, Bapa, tidak melampaui Berea, Bapa. Biarlah seluruh jemaat GBSI ini, Bapa, sampai 1000 generasi kami yang menang dari segala pencobaan iblis ini, Bapa, menjadi pemenang. Tidak ada satupun yang jatuh, tidak ada satupun yang gagal, Bapa. Sampai 1000 generasi kami yang menang dari segala pencobaan iblis ini, Bapa. Sampai 1000 generasi kami penuh dengan inspirasi Roh Kudus dan mendapat kesembuhan, Bapa. Sampai 1000 generasi kami, Bapa, tidak ada satupun yang gagal. Yesus, Yesus, seluruh jemaat GBSI menjadi pemenang. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk negara Indonesia, Bapa, dan pemerintahannya dari pusat sampai ke daerah-daerah, Bapa. Tolonglah para pemimpin, biarlah penuh dengan hikmat di dalam mengatur pemerintahan ini, Bapa. Tolonglah mereka, tolonglah negara Indonesia kami, Bapa. Tolonglah para pemimpin dari pusat sampai ke daerah di dalam menjalankan pemerintahannya ini, Bapa. Tolonglah mereka, biarlah GBSI membawa kabar sukacita bagi bangsa dan negara Indonesia ini, Bapa. Tolonglah, Yesus, tolonglah negara Indonesia dan pemerintahannya ini, Bapa. Biarlah semuanya berlangsung dengan baik. Tolonglah, Yesus, tolonglah negara Indonesia dan pemerintahannya.
Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita untuk dukung doa untuk Ibu Imelda, untuk Ibu Yosefina, untuk Ibu Sri Dewi, untuk Ibu Maria, untuk Bapak Diakon Nurmadi, untuk Bapak Christian, untuk Bapak Hendrik, untuk Gloria Kristi Elena, dan untuk Dr. Rina. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk jemaat ini, Bapa, biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus, Bapa. Tolonglah seluruh jemaat ini, Bapa, biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus, Bapa. Biarlah tidak melampaui Roh Kudus, biarlah tubuh jasmaninya baik sebagaimana roh jiwanya, Bapa. Tolonglah jemaat ini, Bapa. Tolong tambahkanlah hidup bagi mereka, Bapa. Tolonglah para jemaat ini, Bapa. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, biarlah tubuh jasmaninya baik sebagaimana roh jiwanya, Bapa. Tambahkanlah hidup bagi mereka, Bapa. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingin lebih kenal Yesus, kasih karunia yang besar, hari jelaslah kasih-Nya, berkorban mati untukku. Lebih kenal Yesus.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur roh jiwa kami yang berbahagia pada ibadah yang tengah minggu ini Bapa. Firman yang kami dengar dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam roh jiwa kami Bapa, menjadi hidup dan berkat bagi roh jiwa kami Bapa. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau telah mendengar dan yang telah menjawab dari pokok-pokok doa dan doa pribadi kami Bapa, dan yang telah menjawab doa-doa dan kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.